Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Damayanti, NIM 702111976. Baik, di sini saya akan menjelaskan karakteristik korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas di instalasi kedokteran forensik Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi. Adapun latar belakang, lalu lintas merupakan fasilitas dalam hal perpindahan benda atau manusia dari satu tempat ke tempat lain. Hal ini dapat memberi dampak positif secara langsung atau tidak langsung di bidang perekonomian, pendidikan, pariwisata, dan kesehatan. Selain memberi dampak positif bagi mobilisasi, terdapat juga dampak negatif yang tidak diinginkan seperti kemacetan, meningkatnya polusi udara, dan kecelakaan lalu lintas menurut WHO 2019. Kecelakaan accident merupakan kejadian yang mendadak sehingga tidak terduga dan terkendali, bahkan juga tidak dapat diramalkan. Kecelakaan terjadi pada keadaan manusia bergerak atau berlalu lintas. Kecelakaan lalu lintas dapat mengakibatkan kerusakan pada kendaraan atau material lalu lintas seperti kerusakan jalan dan rambu-rambu, biaya pengobatan, absensi dari kerjaan, dan kerugian ekonomi. Kecelakaan lalu lintas juga mengakibatkan kerusakan fisik pada manusia seperti cedera, cacat, hingga menyebabkan kematian awal, prematur death. Selanjutnya, definisi kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan adalah serangkaian peristiwa dari kejadian yang tidak terduga sebelumnya dan selalu mengakibatkan kerusakan benda, luka, atau kematian. Kecelakaan lalu lintas menurut WHO 2013 adalah kejadian fatal maupun non-fatal akibat tabrakan di jalan umum yang melibatkan paling tidak kendaraan yang bergerak. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda. Selanjutnya, klasifikasi kecelakaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 229. Penggolongan lalu lintas dapat dibagi menjadi ke dalam 3 golongan, yaitu kecelakaan lalu lintas ringan, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan atau barang. Selanjutnya, kecelakaan lalu lintas sedang, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan atau barang. Selanjutnya, kecelakaan lalu lintas berat, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan atau luka berat. Selanjutnya, epidemiologi kecelakaan lalu lintas. Yang pertama, distribusi dan frekuensi menurut orang. Menurut data WHO dalam Octavian 2016, korban kecelakaan berdasarkan jenis kelamin tertinggi yaitu laki-laki sebanyak 73%. Hal ini karena laki-laki memiliki mobilitas yang tinggi dan banyak beraktivitas di luar rumah untuk bekerja. Selanjutnya, distribusi dan frekuensi menurut tempat. Menurut konsep segitiga epidemiologi yang menjelaskan bahwa karakteristik wilayah administrasi dan status jalan merupakan bagian dari unsur lingkungan. Pada konsep hedonmetris, kecelakaan lalu lintas berdasarkan karakteristik wilayah administrasi dan status jalan berada tahap fase prakecelakaan dan saat kecelakaan. Yang ketiga, distribusi dan frekuensi menurut waktu. Terdapat jam, hari, dan bulan. Selanjutnya, faktor-faktor resiko kecelakaan lalu lintas. Yang pertama, faktor manusia. Faktor pengemudi terbagi menjadi beberapa, yaitu usia pengemudi, jenis kelamin, pengetahuan, tingkat pendidikan, kepemilikan surat izin pengemudi atau SIM. Selanjutnya, faktor penumpang dan faktor pengguna jalan. Yang kedua, faktor kendaraan. Terbagi menjadi beberapa, yaitu rem tidak berfungsi, kerusakan ban, dan lampu kendaraan. Selanjutnya, faktor ketiga yaitu faktor lingkungan fisik. Terbagi menjadi beberapa, yaitu volume lalu lintas, jalan berlubang, jalan rusak, jalan licin, dan jalan gelap. Selanjutnya, traumanologi.
Trauma adalah keadaan yang disebabkan oleh luka atau cedera sehingga menyebabkan hilangnya produktivitas. Trauma sering terjadi pada penggunaan kendaraan otomotif dan senjata api. Penyebabnya trauma dapat dibedakan atas mekanik yang terbagi menjadi 2, yaitu trauma benda tumpul, terbagi lagi menjadi 3, yaitu luka memar, luka lecet, dan luka robek. Selanjutnya trauma benda tajam. Dan selanjutnya cedera akibat kecelakaan lalu lintas. Ada beberapa, yaitu yang pertama cedera pada kepala dan leher, cedera pada dada, cedera pada perut, cedera pada panggul, cedera pada ekstremitas, dan cedera multiple. Selanjutnya pencegahan kecelakaan lalu lintas. Primordial prevention atau pencegahan tingkat awal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur kecepatan kendaraan, kelengkapan dalam berkendara, penggunaan helm dan sabuk pengaman. Yang kedua, pencegahan tingkat pertama. Upaya memodifikasi faktor risiko atau pencegah berkembangnya faktor risiko sebelum dimulainya perubahan patologis. Yang ketiga, pencegahan tingkat kedua. Upaya pencegahan pada fase penyakit asimptomatis, tepatnya pada tahap preklinis, terdapat timbul gejala-gejala penyakit secara klinis melalui deteksi dini, yaitu diagnosis awal dan pengobatan cepat. Dan yang terakhir, pencegahan tingkat ketiga. Upaya pencegahan progresi penyakit ke arah berbagai akibat penyakit yang lebih buruk dengan tujuan memperbaiki kualitas hidup pasien. Pencegahan tersier pada fraktur dapat dilakukan pemasangan rel pegangan tangan. Selanjutnya, pola perlukaan pada korban kecelakaan lalu lintas. Pola perlukaan pada korban kecelakaan lalu lintas yaitu pola perlukaan pada perjalan kaki, pola perlukaan pada pengguna sepeda, pola perlukaan pada pengguna motor, pola perlukaan pada pengemudi mobil, dan pola perlukaan pada penumpang mobil. Kematian dan perubahannya. Kematian adalah suatu proses yang dapat dikenal secara klinis berupa tanda kematian, yaitu perubahan yang terjadi pada tubuh mayat, perubahan yang sering digunakan dalam pemeriksaan sesaat untuk menentukan kematian dengan pasti dan meyakinkan ialah lebam mayat, kaku mayat, dan pembusukan atau modifikasinya. Tanda-tanda tersebut sering disebut sebagai tanda-tanda pasti kematian. Selanjutnya, visum et repertum atau VER. VER adalah laporan tertulis termasuk kesimpulan seperti sebab-sebab perlukaan atau kematian dibuat oleh dokter berdasarkan sumpah jabatan mengenai apa yang diperiksa berdasarkan keilmuannya atas permintaan tertulis dari pihak yang berwajib untuk kepentingan peradilan. VER menguraikan segala sesuatu tentang hasil pemeriksaan medik yang tertuang di dalam bagian pemberitaan. VER juga membuat keterangan pendapat dokter mengenai hasil pemeriksaan medik tersebut yang tertuang di dalam bagian kesimpulan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.